Hai teman-teman semuanya, baiklah jumpa kembali bersama saya Ibu Ena Suma Indrawati di pertemuan kedua kita pada mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, adapun pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang 8 konsep keterampilan dasar mengajar. Nah, yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dan yang ketiganya adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, dan yang keempat adalah keterampilan memberikan variasi. Nah, selanjutnya yang kelima adalah keterampilan mengelola kelas. Dan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi perorangan atau kelompok. Yang ketujuh adalah keterampilan membimbing diskusi kelas, dan yang terakhir adalah keterampilan berdiskusi. Nah, teman-teman semuanya, semoga 8 konsep dasar mengajar tadi akan menjadi cikal bakal untuk kita dan untuk teman-teman semuanya sebagai calon guru muda. Nah, adapun untuk lebih detailnya, apapun isinya dan apapun aplikasinya dalam keterampilan dasar mengajar ini, silakan teman-teman cek pada video Ibu yang selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semuanya, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada video pembukaan tadi, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, seorang guru tentu harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Nah, supaya apa? Tentunya supaya kita bisa menciptakan suasana kelas yang menarik dan efektif, sehingga pembelajaran bisa sampai dengan baik kepada siswa kita. Nah, teman-teman semua, yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran ini tentu adalah suatu hal yang mestinya sudah kita pahami. Bagaimanapun juga, ketika kita memasuki kelas, kita mulailah kelas ini dengan hal-hal yang menarik. Misalnya seperti mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang sekarang. Nah, atau kita membuat sebuah pembukaan yang mengesankan, nah sehingga bisa menarik perhatian siswa kita untuk memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu menutup pembelajaran. Nah, kalau menutup ini adalah mungkin kita bisa dengan meminta kembali kepada anak-anak kita bagaimana dengan pembelajaran yang sudah kita jalani tadi, atau bisa meminta siswa kita mengulangi kembali dan menutupnya dengan pesan dan kesan sehingga pembelajaran pada hari ini terasa sangat bermakna. Nah, seperti apa? Contohnya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yuk simak pada cuplikan video berikut ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada ketua kelas silakan mengikuti berdoa terlebih dahulu. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya, yaitu pada mata pembelajaran fisika. Salam kata tercurah dari bersama Islam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan hormat kepada Bu Desi sebagai dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching, dan selanjutnya kepada teman-teman yang telah hadir pada saat sekarang ini. Baiklah, apa kabar Ananda sekalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita
Supriyanto, Didi Kirmandola, Nur Maifi Adina, Lona Amelia, Dona Kumnia, Amalia Sunda Putri. Baiklah, ternyata ada 2 orang dari teman kita yang tidak hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu lalu? Amalia? Ya, materi kita minggu lalu itu membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, materi kita pada minggu sekarang masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari menjelang sore hari ini? Siapa yang bisa kami kasih nilai tambahan? Jika tidak ada, petunjuk saja ya. Lona Amelia, kayaknya dari tadi Lona ini ketawa dulu ya. Apakah ada yang lain, Lona? Baik, Lona, silakan simpulkan materi apa saja dapat Lona pahami pada pembelajaran kita pada hari ini. Mereka belajar tadi tentang itu meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan di lautan. Nanti ada untuk mengurangi pemanasan global, nanti ada biasanya mengurangi penggunaan kendaraan yang banyak mengandung tanah, mengurangi contohnya kayak penggunaan plastik, Baik, kita berfokus kepada Lona Amelia. Ada lagi satu orang yang dapat menyimpulkan materi kita pada siang menjelang sore hari ini. Nah, konconan Lona dari tadi Nur Maifi Adina ini kita terus. Kepada Dina, silakan menyimpulkan paham kita pada hari ini. Tidak boleh melihat buku ya. Simpulkan apa yang dapat Anda pahami. Itu dapat saya simpulkan dari tadi tambahan dari kesimpulan materi itu ada penyebab terjadinya pemanasan global itu karena adanya energi, transformasi dan industri dan adanya limbah industri. Benar, kita beri aplaus kepada Nur Maifi Adina. Baiklah Ananda, untuk menambah pemahaman Ananda tentang materi selanjutnya, Ananda diminta untuk belajar mandiri di rumah tentang apa saja dapat dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global tersebut. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin berdoa. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman semuanya. Adapun keterampilan dasar mengajar yang kedua adalah keterampilan bertanya. Nah, sebagai seorang guru tentu kita harus memiliki keterampilan ini. Nah, apa saja hal yang perlu kita perhatikan dalam keterampilan bertanya ini? Yang pertama adalah pertanyaan terarah, yaitu pertanyaan yang khusus kita berikan kepada siswa kita bagaimana tujuan pembelajaran hari ini tercapai atau terjawab oleh siswa kita. Yang kedua adalah pertanyaan yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kita. Nah, contohnya pertanyaan seperti apa? Kenapa kira-kira langit berwarna biru? Nah, atau kenapa kira-kira pesawat yang mempunyai massa yang besar bisa melayang di angkasa? Nah, atau pertanyaan sejenisnya lah. Nah, terus yang ketiga adalah pertanyaan yang bisa melibatkan banyak siswa. Nah, kita perlu membuat sebuah pertanyaan sehingga nanti membuat siswa kita itu semuanya nunjuk tangan misalnya kan. Jadi kita perlu juga membuat pertanyaan yang sifatnya mudah sehingga membuat semuanya itu bisa menjawabnya. Nah, maka teman-teman sebuah sehingga terciptalah
kelas yang asyik dan menyenangkan. Oke teman-teman semua, seperti apa contoh cuplikan keterampilan bertanya ini? Yuk kita saksikan pada video berikut ini. Nah, untuk memulai materi kita pada hari ini, kira-kira apakah Anda merasakan pada saat kemarin cuaca panas kan? Ketika Anda sedang berada di luar ruangan yang ada matahari, apa yang Anda rasakan ketika keluar? Panas. Panasnya seperti apa? Apakah bisa dijelaskan, Nina? Baiklah, terima kasih Nina. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat cuaca panas, ketika kita keluar, apakah Anda sekalian merasakan panas yang terasa di kulit kita terasa terbakar? Apakah kalian merasakan? Nah, itu merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Oke teman-teman semua, adapun keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan memberikan variasi. Nah, sebagai seorang guru tentu kita mesti memiliki keterampilan ini supaya kelas kita tidak menjadi jenuh dan tetap asyik, ya. Nah teman-teman, ada beberapa variasi dalam keterampilan ini. Yang pertama adalah variasi gaya mengajar. Nah, kita perlu memberikan beberapa gaya belajar ya kepada siswa kita, misalnya seperti berkelompok, ya, berdiskusi atau praktek. Nah, bisa kita sesuaikanlah dengan modul ajar yang sudah kita buat. Nah, yang kedua adalah variasi media. Nah, sekarang sudah banyak ya contoh-contohnya media visual, audio, dan juga ada media audio visual. Nah, silakan kita pakai sesuai yang cocok pada materi pada hari itu. Nah, yang ketiga adalah variasi interaksi. Kita bisa memberikan berbagai macam variasi interaksi kepada kelas kita. Misalnya berinteraksi dengan seluruh kelas atau dengan beberapa kelompok gitu kan, kita bisa menyesuaikannya sesuai kondisi kelas pada saat itu. Nah, dan yang terakhir adalah variasi pola kegiatan. Nah, mungkin sebelumnya kita di modul kita itu sudah ada, misalnya kita bisa nanti mengajak anak-anak kita ke luar kelas, ke labor, atau bisa mereka ini kita buat seperti berkelompok gitu kan. Nah, maka kita mesti mampu mempunyai kreativitas lah ya untuk memberikan variasi-variasi sehingga sepanjang kelas kita berjalan tetap anak-anak ini tidak merasa bosan dan tetap memiliki arti yang bermakna pada hari itu. Nah, adapun contohnya keterampilan dasar memberikan variasi ini, mari kita simak pada cuplikan video berikut ini. SPM kita sama seperti sebelumnya, yaitu bumi itu bulan. Ada yang sudah tahu? Nah, bumi itu bulan. 1 itu sama dengan 0. 8 itu sama dengan 2. 10 itu sama dengan 1. 100 sama dengan 2. Rupanya Anda sekarang sudah tahu ya. Kalau sudah mungkin kita ubah eksperimen kita. Mungkin eksperimen tentang berhitung. Makan itu sama dengan 5, berjalan sama dengan 8, tidur sama dengan 5. Nah, pertanyaannya, belajar sama dengan 7. Aplaus untuk Menamelia. Nah, untuk materi fokus, maka kita akan melakukan eksperimen untuk bergerak. Mungkin teman-teman silakan berdiri. Nah, kita akan melakukan tepuk ya, tepuk 1 sampai dengan 3. Tepuk dengan 3 karena kalau 5 hanya memakan banyak waktu. Kalau 1 seperti biasa di depan, kalau 2 dari kanan ke kiri, kalau 3
1, 2, 3. Oke, kita mulai. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1, 3. Oke, sepertinya Anda semua sudah fokus. Silakan duduk kembali. Nah, mungkin kepada Anda silakan untuk mengeluarkan gadgetnya masing-masing dan silakan dicari pada Google yaitu quizzes. Nah, baiklah teman-teman semua, adapun keterampilan dasar mengajar yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, sebagai seorang guru, di samping kita bisa mentransfer ilmu ya kepada siswa kita tentu harus bisa memberikan penguatan kepada siswa kita, seperti memberikan dorongan, motivasi, semangat, atau kita bisa memberikan contoh-contoh sehingga anak kita ini merasa termotivasi untuk belajar, merasa termotivasi untuk menggapai cita-citanya. Nah, itu boleh kita berikan ya sepanjang atau di akhir atau di pertengahan atau di awal pembelajaran kita. Nah, maka ini adalah keterampilan yang perlu juga kita pahami ya sebagai seorang guru, sehingga nanti memberikanlah efek-efek yang positif dan membekas pada diri siswa kita. Nah, seperti apa contohnya? Mari simak pada cuplikan video berikut ini. Bahan bakar fosil tersebut dapat berupa minyak bumi. Nah, minyak bumi, batu bara, gas alam. Minyak bumi seperti tadi yang kita gunakan pada kendaraan. Keterampilan dasar mengajar yang kelima adalah keterampilan menjelaskan. Nah, tentu ini adalah sebuah aspek yang paling penting ya. Anda semuanya sebagai seorang guru tentu kita bisa memberikan penjelasan atau menjelaskan pembelajaran dengan cara yang konkret, jelas, runut, dan sesuai dengan materi ajar yang kita ajarkan pada hari itu. Nah, maka sebagai seorang guru perlunya kita menyusun modul pembelajaran itu adalah supaya materi apa yang akan kita sampaikan pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, seperti apa contohnya? Mari simak pada cuplikan video berikut ini. Berbicara tentang pemanasan global, tidak jauh dari kata efek rumah kaca. Di sini ada pengertian, ketika matahari menyinari bumi, permukaan bumi akan menyeret sebagian panas dan memancarkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud dari radiasi pameran gelombang panjang jangka saluran, namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya air, karbon dioksida, dan gas lainnya. Nah, maksud dari efek rumah kaca ini seperti bayangkan, kalau tidak bayangkan, apakah Anda sekalian pernah berada di suatu gedung yang gedungnya dari kaca, atapnya juga kaca? Belum. Mungkin kita bayangkan ya, kita berada di dalam suatu ruangan dari kaca, atapnya juga kaca. Nah, ketika matahari menyinari bumi, ketika matahari lebih panas ini, apa yang kita rasakan ketika kita berada di dalam ruangan tersebut? Panas. Nah, sesuai yang Anda ketahui bahwa sifat kaca itu bagaimana terhadap cahaya? Menyerap, apalagi memantulkan. Nah, seperti itu juga masuk efek rumah kaca dari pemanasan global, di mana ketika matahari bersinar atau memancarkan sinarnya, sebagian cahaya tersebut akan diserap oleh bumi dan sebagian lagi akan dipantulkan keluar. Nah, karena dipantulkan keluar, karena di atmosfer kita adanya gas-gas seperti karbon dioksida, uap air, dan metana. Gas-gas tersebut merangkap panas atau cahaya yang dipantulkan tadi, sehingga panas cahaya yang diperangkap tadi akan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, coba Anda sekalian rasakan ketika Anda berada di dekat api unggulan, ada api yang suhunya atas mungkin sekitar 10 derajat. Selanjutnya api tersebut membesar ke suhu 20 derajat. Apa yang akan Anda rasakan ketika api tersebut membesar? Apakah panasnya akan bertambah? Nah, begitu juga dengan efek rumah kaca ini. Ketika pemantulan terjadi 2 kali,
2 kali juga. Keterampilan dasar mengajar yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, sebagai seorang guru, tentunya keterampilan ini tidak boleh tidak kita miliki ya teman-teman semuanya. Karena mengelola kelas ini susah gampang ceritanya ya. Tapi sebenarnya jika teman-teman punya bakat dan minat menjadi seorang guru, tentu insya Allah ini bisa kita lewati. Nah, kita masuk kelas, kita bisa mengkondusifkan kelas dengan baik sehingga kita bisa pastikan tidak ada anak-anak kita yang memegang HP di belakang atau berdiskusi lagi sementara di depan sedang ada juga yang menjelaskan atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran, sehingga kita bisa mendisiplinkan mereka dengan keterampilan yang kita miliki sehingga kelas bisa tercipta kelas yang aman, kondusif dan bisa melanjutkan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Nah, lebih lengkapnya mari kita simak pada contoh berikut ini. Orang yang menyimpulkan materi kita pada siang menjelang sore hari ini. Nah, contohnya dari tadi dari wifi Adina ini kita terus kepada Dina, silakan menyimpulkan paham kita pada sore hari ini. Tidak boleh melihat buku ya. Simpulkan apa yang dapat Anda pahami. Baik Bu, dapat saya simpulkan dari materi tadi tambahan dari kesimpulan materi itu ada penyebab terjadinya pemanasan global itu karena adanya energi, transformasi dan industri dan adanya limbah industri. Berkait dengan beri aplaus kepada Lima Ifilmina. Keterampilan dasar mengajar yang ke-7 adalah keterampilan membimbing kelompok ataupun perorangan. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya, di dalam kelas kita akan melakukan variasi, maka mungkin suatu saat kita akan membuat anak-anak kita ini menjadi berkelompok atau perorangan atau berpasang-pasangan. Nah, jadi kita bisa menciptakan ya suasana atau kita bisa membimbing mereka sehingga bagaimanapun, nah beberapa tingkah mereka ada yang tidak suka berkelompok dengan si A misalnya atau tidak suka ini gitu. Nah, kita bisa membimbing mereka sehingga tidak terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sepertinya kalau kita mengajar di SMA, oke lah ya, mereka sudah pada besar gitu kan. Bagaimana nanti kalau kita mengajar di SD atau di SMP, itu berbagai perilaku atau latar belakangnya akan mewarnai kita sebagai seorang guru, maka kita perlu memiliki bagaimana caranya membimbing mereka perorangan dan bagaimana cara membimbing mereka dalam kelompok belajar mereka. Nah, mari kita simak pada cuplikan video berikut ini. Ini adalah LKPD, di mana di dalam LKPD ini ada beberapa perintah yang harus Anda kerjakan. Waktu diskusi kita hanya 10 menit ya. Jika tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu. Jawabannya bisa Anda buat di LKPD tersebut. Jangan lupakan pertanyaan yang lebih dengan share.
yang tidak dipahami? Nah, yang terakhir adalah keterampilan membimbing diskusi kelas. Nah, ini sebenarnya menarik teman-teman semuanya, karena bagaimanapun juga jika kita sudah membuat kelas kita atau men-setting kelas kita menjadi diskusi gitu ya, maka akan banyaklah hal yang bisa kita temukan. Ada yang suka ngomong tanpa izin dulu atau seperti apa gitu ya. Nah, maka sebagai seorang guru kita bisa membimbing mereka dan bisa mengarahkan mereka bagaimana diskusi kelas itu bisa berjalan dengan baik dan tanpa merugikan orang lain. Nah, karena bagaimanapun juga ketika dalam diskusi kelompok, nah masing-masing kita tentu mempertahankan ide pikiran kita masing-masing ya kan. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita ini, mereka akan mempertahankan idenya sehingga terjadilah mungkin ya ada hal-hal yang nunjuk semuanya atau bahkan gitu ya, maka perlulah kita sebagai seorang guru mengarahkan atau memimpin kelas itu dengan baik sehingga kelas tetap kondusif. Nah, mari kita simak contohnya pada cuplikan video. Oke teman-teman semuanya, sudah teman-teman simak ya video ibu tadi tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, semoga 8 keterampilan dasar mengajar tadi bisa teman-teman aplikasikan nanti pada kelas teman masing-masing. Oke teman-teman semuanya, kita tutup perkuliahan kedua kita ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.